Ya, salam Bapak Ibu. Shalom. Selamat salam. Selamat salam. Mempelai Tuhan Yesus Masiah. Ya, selamat Sabat ya pada sore hari ini, dan juga buat Ibu Sofi ya dan Ibu Ibu Vina ya. Ya, selamat bergabung ya. Kita sama-sama mempelai Tuhan Yesus ya. Supaya kita sama-sama di rapture ya. Ya, saya akan memperlihatkan dulu, karena setiap saya menyampaikan Daftar Elohim, saya akan memperlihatkan ini kita mengenai ministry kita ya. Ministry kita namanya YH Ministry, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Ministry ya. Jadi pelayanan kita itu di kantor pusatnya itu ada di Samaim ya, Yerusalem Baru. Gembala agung kita adalah YH Echad ya. Jadi artinya kita punya moto itu ready to rapture ya. Jadi bukan sembarang simbol ya, bukan sembarangan moto gitu ya, tapi memang benar-benar ini moto adalah diperintahkan ya oleh Tuhan Yesus. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan lagi. Waktu itu tahun 2022 saya diberi penglihatan ya. Waktu itu Tuhan datang ya tengah malam antara jam 12 sampai jam 3. Waktu dia datang, saya terbangun ya. Waktu itu saya tidur di suatu tempat yang cukup besar, cukup luas, dan kita semua tidur waktu itu, tidur di situ. Dan yang tidur itu banyak yang saya kenal ya, dan itu ya petinggi-petinggi ini ya, rata-rata petinggi-petinggi gereja ya, sama orang yang tidak saya kenal ya. Lalu ketika Tuhan itu datang, saya tiba-tiba terbangun dan saya berteriak gitu ya. Saya berteriak satu kali, saya bilang, bangun, saya bilang. Pertama saya bilang, ada yang datang gitu ya. Tapi tidak ada satupun yang mau bangun. Teriakan pertama. Teriakan kedua, lebih keras lagi ya. Saya bilang, bangun, Tuhan kita datang gitu kan. Tetap tidak ada yang bangun. Baru ketiga kali sampai saya teriak sangat keras, bahkan saking kerasnya saya teriak, istri saya terbangun ya. Artinya sampai keluar gitu mulut ya, dari tidur itu, dari penglihatan itu. Jadi sebenarnya gini, itu kalau dibilang mimpi juga itu bukan mimpi ya. Karena kalau mimpi itu berarti sayanya ini gitu, di luar gitu kan. Ini saya ada di dalam gitu, di dalam penglihatan itu gitu ya. Jadi waktu itu pas saya ketiga kali teriak sangat keras, yang bangun itu cuma 2 orang ya, yang bangun 2 orang. Artinya yang orang-orang yang saya kenali malah tidak ada yang bangun ya. Yang bangun cuma 2 orang dan saya tidak kenal. Saya bertanya-tanya waktu itu tahun 2022. Saya pikir ya udah, ini mungkin cuma seperti mimpi atau apalah gitu ya. Akhirnya saya cuekin lah gitu kan. Tapi berulang kembali tahun 2023 awal. Itu tadi 2022 awal. 2023 awal berulang kembali dan sama persis. Ya. Jadi tidak ada kan orang biasanya mimpi cuma 1 kali ya. Habis itu ini diulang lagi mimpi yang sama. Dan saya teriak ya. Saya bertanya lagi. Saya bilang begini, ini saya sambil berdoa saya bertanya, Tuhan kenapa ini orang-orang ini tidak mau bangun menyambut Engkau? Padahal Engkau datang gitu ya. Terus yang ini yang tidak saya kenal ini siapa gitu? Kok justru mereka yang bangun? Dan waktu itu saya lihat yang bangun ini yang tidak saya kenal, orangnya masih muda gitu. Seperti saya muda gitu ya waktu itu. Dalam penglihatan itu saya muda orangnya. Ya seperti umur 29-an, 30 awal lah gitu ya. Jadi artinya begini, ada apa gitu ya, saya bertanya-tanya, kok mereka ini nggak mau bangun? Padahal mereka orang-orang hebat gitu ya, orang-orang punya karunia-karunia roh yang luar biasa lah gitu kan. Kok nggak mau menyambut gitu ya.
Lalu saya doa terus, doa, kemudian saya lihat juga YouTube gitu ya, saya cek semuanya, semua pengajaran saya cek gitu ya, bahkan mungkin ada ratusan atau bahkan mungkin ya ratusan lah ya, nggak usah ribuan lah, ratusan YouTube saya cek semua. Dan kalau yang apa namanya, kalau yang pengajaran yang dulu ya, saya cuma ngecek sebentar, udah ngerti gitu ya, karena kan saya seorang, istilahnya saya seorang dokter teologi ya, jadi artinya saya udah ngerti arahnya kemana gitu ya. Kalau yang pengalaman yang sebelumnya ya, ini udah sama aja seperti jawaban saya dulu gitu ya, karena dulu juga saya begitu, begitu orang bertanya sama saya, Pak kita kenapa nggak panggil nama Yahweh, nama Yesua gitu kan, sama kok itu, saya bilang dulu, jawaban saya begitu, sama kok itu, ini kan cuma bahasa Ibrani, kita ini bahasa Yunani, kita ini bahasa ini, sama kok terjemahannya. Jadi artinya saya menganggap dulu itu sama. Jadi artinya kalau saya men-scan YouTube yang dari yang lama, saya udah tahu arahnya kemana semua gitu kan. Lalu saya mulai cari yang baru-baru ini kan. Cuma yang baru-baru ini ada yang campur-campur ya. Dia campur Arab dengan Ibrani, Yunani dengan Ibrani, dia campur-campur gitu ya. Akhirnya saya juga merasa, waduh, ini mah ya sama aja, apa artinya gitu kan. Nah, terus akhirnya mulailah saya masuk ke ada YouTube ya, yang agak beda gitu ya, agak beda. Agak beda itu artinya begini, ya dia ini yang YouTube yang ini ya, live-nya di Amerika ya. Mungkin Bapak Ibu mempelai Tuhan Yesus sudah pada tahu ya. Live-nya di Amerika, dan waktu itu di Indonesia, yang YouTube Indonesia saya sama sekali tidak sentuh ya, tidak sentuh sama sekali. Nah, lalu saya dengar, saya mulai tertarik gitu ya, mulai tertarik. Tapi juga saya bertanya terus, karena apa? Karena ya seperti yang saya pernah sampaikan mulai dari sahabat awal ya, sahabat kita awal di sini, tanggal 3 Februari ya waktu itu. Artinya begini, saya kan 35 tahun saya pelayanan ya, saya jadi pendeta tuh 20 tahun ya, dan saya dokter teologi ya, saya punya gelar 7 ya. Artinya saya bukan orang yang gampang percaya begitu ya. Lalu begitu saya mendengar itu, saya juga bertanya sama Tuhan, dijawab ya. Kadang-kadang dengan suara, kadang-kadang dengan penglihatan gitu ya. Dan itu berkali-kali jawabnya. Jadi bukan cuma 1-2 kali, tapi berkali-kali gitu ya. Jadi bahkan Desember kemarin itu, bahkan mungkin saya bisa sampai hampir 10 kali ya saya dikasih pendengaran dan penglihatan ya. Bahkan sampai saya membuat ministry ini pun, ini ya saya disuruh gitu ya, supaya kamu teriak, bangunkan mempelaiku supaya menyambut aku ya. Jadi saya juga kadang-kadang bertanya gitu kan, kok saya bilang, kok Tuhan kok harus saya? Bukankah di sini banyak orang yang sudah jauh lebih dulu dari saya, yang sudah puluhan tahun percaya Bapak Yahweh, kan gitu. Saya sebutlah semua nama-nama ini ya, si A, si B, si C, si D. Mereka udah hebat, Bapak Yahweh. Mereka punya online itu luar biasa ya. Untuk mengenal nama Bapak Yahweh, mereka sudah mengenal semua, apalah istilahnya, memberitakan melalui online. Berarti aksesnya bisa kemana aja, ke seluruh dunia. Tapi yang saya kaget, itu Bapak Yahweh Tuhan Yesus itu bilang, aku tidak pakai mereka. Loh, saya kaget kan, kenapa saya bilang begitu kan. Udah, tidak dijawab lagi kan. Saya mulai bertanya, artinya begini, kadang-kadang penglihatan kita itu kan harus kita ini juga gitu. Jadi kita nggak serta-merta terima langsung dikasih tahu, oh ini kamu begini, enggak ya. Tapi dengan jawab begitu saja saya mulai bertanya gitu kan. Kemudian kami waktu itu mengambil sikap, bahkan saya bilang sama istri saya waktu itu, udahlah kita ini aja, cari ya, waktu itu kita carilah ya dari YouTube, kita cari, akhirnya sampailah ke Indonesia, ke Jakarta gitu ya. Kita akhirnya dibaptis pembaruan di salah satu tempat ya.
Dan ya itu, saya bertanya kenapa nggak, ini kan luar biasa gitu ya. Terus, tapi tidak gitu. Kenapa tidak? Lalu setelah kita ya seiring berjalannya waktu, setelah diketahui ya mulai mengenai perjamuan Tuhan Yesus, minyak kudus, itu pertama awalnya begitu ya, awalnya begitu. Wah ini beda nih ya, nggak sejalan gitu ya. Apalagi dengan apalagi gini, penjelasannya adalah dengan istilahnya bahasa, perbedaan bahasa ya. Saya berpikir begini, karena saya juga banyak belajar bahasa ya, bukan cuma bahasa Ibrani saya belajar, saya juga belajar bahasa yang lain, bahasa Prancis, bahasa Jerman saya juga belajar ya. Artinya begini, artinya dengan alasan seperti itu kayaknya nggak make sense gitu ya, nggak masuk akal gitu ya, hanya karena ini maksudnya begini, itu 1 tahun 1 kali, ini begini, saya pelajari gitu ya. Udah itu di samping itu saya juga tanya sama Tuhan Yesus, saya bilang jangan pakai saya lah Tuhan Yesus, pakai mereka saja kan. Ya kan kalau masalah perjamuan Tuhan Yesus kan itu bisa nanti pasti dibukakan lah, saya bilang gitu kan. Tapi ternyata enggak juga gitu ya, bahkan semakin ini semakin tidak jelas gitu ya. Akhirnya saya dibukakan begini, saya dikasih lagi penglihatan kenapa harus saya berteriak, saya bilang supaya mereka bangun. Akhirnya saya diperlihatkan pengalaman pelayanan saya 35 tahun. Wah, saya kaget ya. Kaget sekali pelayanan saya ini, ternyata pelayanan yang luar biasa. Karena dalam pelayanan saya itu 2 orang mati dibangkitkan. Ya. Ini bukan main-main ya. Bukan orang mati di rumah sakit itu. Enggak, ini kepalanya pecah. Ya, kepalanya pecah, badannya hancur. Ya, sudah masuk kantong mayat di ICU rumah sakit Sunter ya. Dan itu saya hanya doa cuma cukup 1 menit. Ya, nggak sampai 2 menit, 1 menit saja doa, saya kuduskan dengan minyak. Itu saya doa jam 2 siang, besok pagi jam 10 pagi dia sudah bangkit. Bahkan utuh, ya nggak ada lagi yang pecah. Bahkan dia cerita waktu dia bangkit itu, dia bilang, Om kata dia, kepala saya panas, kok ditutup kepala saya, padahal saya nggak ada apa-apa kata dia. Bayangkan, kepalanya pecah, otaknya keluar, itu langsung diganti dengan kepala yang, artinya sebelum dia kecelakaan, dia dilindas tronton, ya. Sebelum itu dia bangkit, maka sampai dia bilang, dia ini bukan orang ini ya, bukan orang yang percaya, ya. Dia penyembah dewa-dewa, ya. Ngerti ya maksud saya dewa-dewa ya. Artinya, dan di sini yang saya lihat kan, karena apa? Karena mereka langsung ini terbuka gitu ya, diceritakan. Jadi waktu saya doa itu malah istrinya sebenarnya ketawa. Dia bilang sama ya, iparnya ini ya, adik iparnya, bilang itu teman kamu pendeta tuh aneh ya. Dia bilang nanti koko kamu ini bangkit, sembuh, ya, kamu akan pulang sehat ya. Padahal kita lagi nunggu kematian dia, karena nggak semua dokter bilang nggak mungkin hidup. Ya, nggak ada orang matanya aja sudah nggak kelihatan di dalam karena dilindes. Mata di dalam semuanya, tengkoraknya udah dan itu cairan otaknya udah pada keluar. Ya, bahkan ininya juga tulang-tulangnya udah pada patah. Ya, itu diperlihatkan, ya, diperlihatkan oleh Bapak Yahweh. Dan kemudian yang kedua, ya keponakan kami, ya itu sama kasusnya, cuma bedanya dia dikeroyok, ya sampai kepalanya juga pecah, semua tulang-tulang hancur. Itu dalam tempo 7 hari. Sehat tanpa berobat jalan, ya sehat sebelum dia mengalami itu. Paham ya maksudnya? Jadi gini, kalau kita kan kadang-kadang sakit kan masih berobat jalan, masih. Ini sehat langsung kerja. Besoknya udah pulang ke rumah itu udah langsung kerja. Nggak ada nggak ada seperti nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi sehat ini juga begitu. Yang dilindas truk itu juga malah saya tanya, gimana kepalamu kok? Saya bilang, loh Om, dia kan jualan ini air galon minuman mineral di Mangga 2. Setiap hari kalau pesan galon, kok pesan 2 galon Aqua, dia angkat dari kepalanya. Enggak apa-apa, kepala saya sehat gitu.
Gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya saya diperlihatkan itu banyak lagi ya, bahkan orang yang koma 1 tahun itu hanya dalam 2 hari sembuh sehat dan tidak tidak ada berubah jalan. Koma 1 tahun itu anak kecil di rumah sakit Cipto. Terus ada lagi koma 1 bulan, hanya dalam tempo 2 jam dia siuman langsung. Dan banyak ya, banyak orang yang mujizat itu terjadi. Bahkan saya melayani ya, seperti masih cerita melayani RI1, terus juga melayani masuk ke Mabes Angkatan Darat dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang impossible ya sudah saya lakukan gitu ya. Dan ini diingatkan kembali sama Bapak Yahweh. Kamu sudah melakukan ini katanya. Dan itu aku lakukan hanya melalui kamu. Sampai dikatakan begitu. Dan aku tidak pernah melakukan ini kepada siapapun di muka bumi ini. Ya. Dan memang setelah saya selidiki ya, saya dengar kesaksian orang-orang juga yang katanya hamba-hamba Tuhan, atau waktu itu hamba Tuhan masih ya, pendeta-pendeta yang katanya punya karunia membangkitkan orang mati dan sebagainya. Belum pernah saya dengar ada orang kepala pecah, badan hancur itu bangkit. Hanya dalam tempo kurang dari 1 kali 24 jam. Itu belum pernah. Ya, hanya Tuhan Yesus yang melakukan itu. Ya, ketika membangkitkan Lazarus sudah mati 4 hari, ya, dia bangkit dari kuburnya. Hanya Tuhan Yesus. Makanya dia bilang, aku tidak pernah pakai orang lain. Nah, saya kaget kan. Waduh, gimana nih ya, saya bilang kan. Lalu disitulah makanya artinya begini, saya disuruh untuk berteriak, membangunkan mempelainya supaya siap untuk menyambut Tuhan Yesus. Ya, artinya apa? Itulah rapture. Ya, rapture. Jadi setelah saya diperlihatkan semua itu, barulah di situ saya merangkum semuanya ya. Kemarin itu saya sudah sampaikan ada 5 ya, 5 kriteria ya yang saya rangkum ya. Jadi ditunjukkan semua ada 5 kriteria untuk bisa di rapture ya. Jadi bukan cuma sekedar panggil Bapak Yahweh Tuhan Yesus bisa di rapture, enggak ya. Sama seperti kalau kita mencari calon istri ya, atau calon suami, dia kan tahu nama kita, tahu nama keluarga kita, kan belum tentu dia bisa langsung jadikan mempelai kan, atau dijadikan calon istri atau calon suami, enggak ya. Tapi ada 5 ya, saya singkat aja. Yang pertama itu memanggil nama yang benar, yang kedua itu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, dan kita di dalam Bapa. Ya, artinya apa? Kamu makan tubuhku dan minum darahku, kamu tidak akan mati. Bangsa Israel aja makan roti mana itu 40 tahun mati. Tapi kamu makan tubuhku dan minum darahku, kamu tidak akan mati. Artinya ini bicara rapture. Ya, kita makan dan minum tubuh Tuhan Yesus sampai dia angkat kita, berarti kita tidak pernah mati. Ya, itu harus kita baca kalimat itu benar-benar. Ya, karena makanan minuman itu bicara sumber kehidupan. Ya, bukan bicara perayaan, bukan bicara penggenapan. Penggenapannya adalah menggenapi korban penghapus dosa. Karena zaman dulu juga zaman Torah, bangsa Israel juga kalau dia menghapus dosa, artinya gini, sebelum mereka ibadah mereka harus disucikan melalui darah binatang, korban binatang. Korban penghapus dosa, itulah disembelih, darahnya dipercikin kepada orang-orang ini, dan dagingnya dimakan setiap hari, harus habis. Kalau tidak habis dibakar. Itulah yang digantikan. Ya, artinya itu yang digantikan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi korban penghapus dosa. Jadi tiap hari kita harus makan. Ya, bukan 1 kali 1 minggu, 1 kali 1 bulan, atau bahkan 1 kali 1 tahun. Itu nggak ada artinya, gitu ya. Lalu yang ketiga, kita harus dikuduskan dengan minyak kudus, ya. Penting ini ya, minyak kudus, ya. Artinya minyak kudus ini itulah minyak minyak kudus lah, minyak yang durabi. Karena ada juga di kitab Yesaya ya, Tuhan itu memerintahkan malaikat serafim itu untuk mengurapi ini lidah bibir daripada Yesaya ya, untuk biar dia bisa berkata-kata yang benar ya. Artinya apa? Minyak itu zaman bangsa-bangsa Israel itu raja-raja itu diurapi dengan minyak. Itu bicara otoritas, itu bicara pengurusan ya. Jadi minyak itu penting ya. Itu 3. Lalu yang keempat, ini bicara keluarga ya. Saya kemarin bilang itu
family relationship ya, yang positif, atau family coaching ya, pembinaan keluarga. Artinya begini, saat ini banyak orang hubungan keluarga itu hanya gara-gara beda sesembahan ribut ya. Ini ribut begini ya, lama-lama muncullah kepahitan, muncullah kekecewaan. Nah, itu tidak boleh ya. Kita tetap harus menerima ya, dalam arti meskipun pasangan kita atau anak kita belum percaya, ya kita harus memberikan hubungan yang baik ya. Kalau misalnya suami kita atau istri kita marah-marahin kita, ya kita harus meresponnya dengan baik. Ya sudah, kalau mama tidak setuju ya nggak apa-apa gitu aja. Jadi jangan kita sampai kita balas lagi, kita mati, kita ini ribut lagi. Nah, itu jadi batu sandungan ya. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi artinya begini, jangan juga kita sudah satu iman saja pun nggak pernah barengan. Ya, nggak pernah misalnya sama-sama mau ibadah ke mana? Ke gereja atau ke persekutuan ibadah gitu ya. Terus udah sama iman nih, tapi nggak pernah datang. Tak salah satunya nggak datang, tak suaminya nggak datang, tak istrinya nggak datang. Dan itu ya mungkin kalau sekali dua kali masih maklum lah. Ini berbulan-bulan gitu ya, kan aneh juga gitu ya. Saya aja dulu waktu di tempat lama aja, kalau istri saya tidak ikut, dia misalnya entah sakit perut atau apa, saya ngomong sebelum saya khotbah, saya bilang, mohon maaf nih para jemaat, istri saya nggak bisa hadir hari ini karena begini. Saya selalu sampaikan sebelum saya khotbah, supaya jangan jemaat itu bertanya, kemana nih istrinya gitu, kemana nih suaminya, jangan begitu. Karena itu jadi batu sandungan ya, itu batu sandungan untuk di-rapture. Ya, itu yang keempat. Baru yang kelima adalah jangan menambah dan mengurangi firman ya, isi firman. Saya lihat sering ya, suka-suka kita menambah mengurangi isi firman. Kita bilang wah kalau mau cari berkat itu doanya harus setengah malam sampai jam segini, karena pada saat itulah terjadi yang namanya istilahnya gejolak ya di alam roh. Betul, itu terjadi, memang itu betul. Tapi kita bukan itu, karena saya sudah sampaikan kemarin di alam roh itu ya. Alam roh itu pemiliknya ada penguasa ya, penguasa alam roh, bukan Bapak Yahweh ya. Bapak Yahweh, meskipun Bapak Yahweh bisa intervensi, tapi Bapak Yahweh tidak mau di situ ya. Bapak itu di sorga, disamain ya. Jadi jangan kita, itulah nama menambah ya, mengurangi firman ya, seolah-olah itu kebenaran. Tidak ada kebenaran di situ ya. Termasuk juga menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itu sumber makanan, jadi kita harus setiap saat, setiap hari ya. Itu berarti kita mengurangi firman. Makanya kata kalau engkau menambah isi nubuatan firman ini, maka engkau akan menambahkan bencana-bencana dalam hidupmu. Dan kalau mengurangi, engkau akan dihapus namamu dari kitab kehidupan ya. Banyak kita karena mungkin pengetahuannya terlalu hebat gitu ya, akhirnya dia suka-suka hati menerjemahkan, oh boleh pisah, beda agama, beda iman, boleh pisah, boleh ini tidak apa-apa kok, karena dulu pemberkatan mereka tidak sah. Itu tidak bisa seperti itu, tidak sembarangan ya. Pisah itu nggak sesederhana itu ya. Artinya apa? Itu saja sudah tidak benar, itu saja sudah menambah mengurangi firman. Tidak ada dalam itu, meskipun memang dikatakan terang dan gelap tidak bisa bersatu, tetapi semua itu ada prosesnya ya. Di Korintus itu jelas prosesnya bagaimana seseorang itu harus diselesaikan. Makanya kalau setiap saya dulu ya, selama 20 tahun saya melayani, nggak pernah ada yang pisah ya. Jemaat saya, bahkan jemaat orang lain itu yang pernah dulu mau pisah saja, akhirnya mereka bersatu kembali ya. Karena apa? Karena saya selalu bikin begini, kalau udah dua-dua tidak bisa disatukan, udah sekarang ya seperti angkat sumpah ya. Kalau suami merasa benar, istri merasa benar, bilang, saya benar, saya siap masuk neraka, masuk alam maut kalau saya salah. Ayo, kalau memang dengan perpisahan ini, bapak atau ibu itu
merasa benar. Berani nggak? Saya bilang nggak ada yang berani. Akhirnya mereka bilang, oh ya udah. Karena apa? Karena kok enak ya? Kita beda iman, terus pingin pisah, terus pingin masuk surga, pingin masuk samain. Salibnya di mana? Pikul salibnya di mana? Ya, maka dikatakan untuk melawan dosa saja kita tidak sampai mencurahkan darah. Ya, artinya ya untuk kayak gitu kan enak di manusianya kan, suka-suka hatinya aja, ya udah bisa nanti maunya masuk surga, nggak bisa ya, nggak sederhana itu. Jadi jangan menambah mengurangi firman. 5 inilah ya, kalau kita sudah lakukan pasti di rapture ya, karena inilah yang Tuhan Yesus minta supaya saya teryakin ya. Makanya waktu saya keluar ya, saya bikin secara ini ya, pengunduran diri ya melalui WhatsApp ya. Saya uraikan ada 8 poin ya. Semua saya pakai firman. Ya, tapi yang dibahas cuma firman mengenai perjamuan. Padahal ada 8 itu ya, nggak main-main ya. Artinya begini, artinya kalau kita menganggap remeh itu ya tidak apa-apa. Makanya saya selalu mengatakan, saya dibawa 2 kali ke sorga, 1 kali ke neraka. Dan itu bukan penglihatan ya. Itu roh saya keluar dari tubuh saya. Ya. Saya melihat tubuh saya di bawah. Begitu juga waktu saya masuk alam roh. Tubuh saya, roh saya keluar. Ya, saya tidur, saya mau ke kamar mandi, tapi yang keluar itu roh saya. Seperti kita bangun tidur aja gini. Bangun tidur, terus saya jalan ke pintu, kok tiba-tiba saya jalan makin naik ke atas. Loh, artinya ringan gitu kan. Saya lihat ke bawah. Tubuh saya ketinggalan. Saya bilang gitu kan. Dan saya berhadapan dengan makhluk-makhluk alam roh. Ya. Jadi artinya apa? Saya sudah mengalami itu. Ya. Jadi bukan ini ya, bukan apa kata ininya, bukan ya. Artinya, makanya saya bilang, kalau kesaksian saya bohong, ya, saya siap masuk ke alam maut. Ya. Itu saja. Jangan kita, artinya begini, kita tuh harus klarifikasi juga. Kalau kita misalnya seorang pendeta atau seorang gembala salah, dia harus berani klarifikasi. Kalau saya tidak pernah melakukan itu, atau kalau saya pernah melakukan itu, saya siap masuk alam maut. Gitu saja, nggak usah pakai yang aneh-aneh lah, nggak usah orang ngomong apa, nggak usah. Tapi itu saja. Kalau itu sudah dibereskan, bilang sudah dibereskan. Kalau memang benar sudah dibereskan. Karena belum tentu ya, karena jadi gini. Kenapa saya tanya, aku tidak pernah pakai mereka? Kan Tuhan Yesus lebih tahu, itu berarti belum beres dong. Kalau ada masalah berarti belum beres. Karena Tuhan Yesus tidak pernah pakai. Ya, makanya seperti saya bilang kemarin, yang di rapture itu sangat sedikit, sangat sedikit. Ya, jadi kalaupun memang benar orang yang belum mengenal Bapa Yahweh Tuhan Yesus pun saat ini kalau meninggal, kalau dengan syarat ya mereka buta ya, tidak tahu sama sekali nama yang benar, itu masih ada pengampunan, ya, itu masih dibawa ke Firdaus. Tetapi nanti upahnya di bumi baru, bukan di Yerusalem baru. Ya, sekali lagi saya katakan bukan di Yerusalem, bukan di negeri cahaya. Negeri cahaya itu Yerusalem baru. Yerusalem baru itu belum ada, nanti setelah penghakiman. Dan itu khusus untuk mempelai. Ya, jadi kalau orang meninggal sebelum rapture, itu belum tidak masuk ke Yerusalem baru, tetapi masuk ke bumi baru. Kalau dia masuk surga, ya sekali lagi saya katakan, itu masuk ke bumi baru. Masih ada pengampunan. Tapi nanti setelah rapture, Roh Kudus kembali ke Samaim, ke surga, sudah tidak ada lagi pengampunan. Ya, disitulah namanya cawan murka. Ya, maka dikatakan cawan murka pertama sampai ke-7, manusia itu tidak bertobat dan mereka menghujat Elohim. Ya, secara logika itu yang disebut menghujat itu adalah ketika mereka menyembah sesembahan mereka, itu namanya menghujat. Ya, saya tidak usah cerita apa artinya menghujatnya, nama-nama ilah-ilah mereka. Ya, di renungan hari ini saya sudah sampaikan sebenarnya apa arti nama ilah-ilah mereka dalam bahasa-bahasa asli mereka. Jadi artinya begini, sekarang masih diampuni karena masih zaman anugerah. Tetapi nanti setelah rapture terjadi dan mereka tidak diangkat, dan saya pastikan mereka tidak akan diangkat, ya, karena yang diangkat sangat sedikit. Ya.
kita nggak usah bicara miliaran ya, karena agama terbesar di dunia ini 3,5 miliar ya. Saya tidak usah sebut nomor 2 itu 2 miliar lebih ya. Apakah itu diangkat? Tidak ya. Yerusalem itu kecil ya, 0,6 dari besarnya benua Australia. Kalau benua Australia sekarang 25 juta ya, kurang lebih 15 juta. Itu kalau 15 juta, tapi itu pun nanti akan ada yang namanya itu nanti otoritas dari Bapak Yahweh ya. Tapi artinya tidak mungkin sebesar benua Australia itu dihuni sampai miliaran orang, tidak mungkin. Masa samain sama dengan ini, istilahnya bantaran Kali Ciliwung gitu kan, nggak mungkin. Orang dempet-dempet di situ nggak mungkin ya. Karena kita dikatakan kalau kita baca di kalau nggak salah di Yohanes 14 itu seperti tempat mewah, istana ya. Jadi kita tuh di istana di sana ya, istana itu Yerusalem baru ya. Tapi kalau di bumi baru ya seperti kita di bumi ini ya, itu ininya ya, mengenai itunya. Makanya di sini saya ini karena ada beberapa mungkin mempelai Tuhan Yesus Hamasiah yang belum ini, makanya saya kenapa moto kita tuh ready to rapture ya, supaya kita mengerti ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu di sini saya ada struktur ya, struktur yang kita ini di RH itu maksudnya Esa ya, Yahweh, Yeshua, Hamasiah, Ruach HaKodes, Echad 1. Dan kita adalah mempelainya. Mempelai itu nanti di tahta gitu ya. Lalu di situ ada 5 ya, inilah 5 tadi yang saya bilang yang menjadi kriteria ya, ketentuan ya. Metra itu bicara baptisan, perjamuan, urapan kudus, Holy Family. Holy Family itu ya tadi hubungan yang positif. Lalu hidup kita di sorga. Maksudnya di sorga itu kita tidak menambah mengurangi firman ya, kita melakukan menjadi pelaku firman. Lalu nanti di bawah kita tuh malaikat-malaikat yang akan mengawal kita ya. Ada 4 level ya, ada malaikat throne angels itu malaikat tahta, ada malaikat kekuatan, serafim itu kerubim, lalu ada nanti yang nomor 3 itu malaikat penghulu malaikat ya, seperti Gabriel itu levelnya di penghulu malaikat. Lalu malaikat-malaikat ya. Jadi kalau misalnya kemarin saya juga ada cerita mengenai alam roh ya, ini masing-masing ada tingkatannya ya, apa saja. Jadi kalau untuk level roh agamawi itu ada di level malaikat tahta ya. Jadi kalau yang tadi disebut imannya beda, itu levelnya sudah paling tinggi itu ya, di tahta ya. Kalau yang susu coklat itu di bawah ya, di level power ya, di level kekuatan ya. Jadi supaya kita mengerti posisi kita di mana ya. Karena kalau posisi kita kalau sudah di tahta itu kita punya power ya. Jadi bukan cuma saya ya. Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Hamasiah memiliki kuasa yang sama. Bahkan Bapak Ibu juga bisa membangkitkan orang mati. Istilahnya begitu ya. Artinya orang yang sudah impossible ya. Kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus setiap hari, maka saya bilang tadi, kita di dalam Tuhan Yesus, kita dan Tuhan Yesus dalam Bapa Yahweh. Artinya kita menumpangkan orang tangan sakit, itu bukan kita yang numpangin, ya, tetapi tangan Tuhan Yesus. Kalau kita bilang engkau bangkit, bangkit dia. Engkau sembuh, dia sembuh. Ya. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada bilang, Pak nanti iya ini saya minum obat lagi enggak. Istri saya dulu pengentalan darah, dokter bilang harus konsumsi obat setiap hari, tapi diputus, ya tidak lagi konsumsi obat. Ya, artinya apa? Karena pengentalan darah itu beda, itu bisa tiba-tiba berhenti, darahnya berhenti, dan dia levelnya ya 11, ya normalnya itu di bawah 1, sampai dokter aja bilang ini impossible gitu. Bisa hamil aja impossible. Nah, bisa hamil aja anak kami yang ketiga aja, karena jaraknya itu dengan yang kedua 5 tahun, ya sampai dokter bilang nggak mungkin, impossible, ya kok bisa hamil dia bilang. Tapi itulah kuasa Tuhan Yesus ya. Makanya sebenarnya tadi kita semua sama ya, kalau mempelai itu sama, punya kuasa yang sama ya, asal kita jaga yang 5 tadi. Amin. Kita jaga hubungan keluargaan, itu salah satu batu sandungan ya.
Makanya kenapa waktu itu cuma 2 yang bangkit. Itu awalnya saya diberitahu 2 itu karena gematria Ibrani 2 itu adalah bed, ya, rumah, keluarga. Berarti batu sandungan yang paling besar itu di keluarga. Ya, untuk di rapture itu keluarga. Ya, jangan kita istilah gontok-gontokan. Kalau gontok-gontokan udah pasti nggak di rapture. Ya, jangan sampai gontok-gontokan. Harus mengalah. Ya, mengalah apapun resikonya. Ya kita teladani saja Tuhan Yesus Masiah. Dipukul dia, dicambuk dia tidak melawan, dia hanya bilang, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Ya, jadi itu yang harus kita jaga yang 5 itu ya. Nah, lalu ini kita masuk ya. Siapakah orang-orang pilihan yang diselamatkan? Kita baca 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 12. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 12. Ayo dari siapa nih? Asam. Dari abang aja. Dari abang 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 12. Petrus 2 ayat 5 sampai 12. Batu hidup. Kamu sendiri juga sebagai batu-batu yang hidup, kamu sedang dibangun sebagai rumah rohani, imamat yang kudus untuk mempersembahkan kurban-kurban rohani yang berkenan kepada Elohim melalui Yesus Hamasiah. Ayat yang ke-6, karena hal itu pun tercantum di dalam kitab suci. Lihatlah, aku meletakkan di Sion batu penjuru utama yang terpilih, yang berharga, dan orang yang percaya kepadanya sekali-kali tidak dipermalukan. Ayat 7. Jadi bagi kamu yang percaya adalah kehormatan. Tetapi bagi yang tidak percaya, batu yang telah mereka para pembangun itu tolak, batu itu telah dijadikan sebagai kepala penjuru. Ayat 8. Dan batu sandungan serta karang penghalang mereka yang tersandung adalah yang tidak percaya kepada firman. Dan untuk itulah mereka telah ditempatkan. Ayat 9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Ayat 10. Yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang umat Elohim, yang tidak pernah dirahmati, tetapi sekarang telah dirahmati. Ayat 11. Ayat terkasih, aku menasihati kamu sebagai orang-orang asing dan yang mengembara, supaya menjauhi hasrat-hasrat kedagingan yang berperang melawan jiwa. Ayat 12. Dengan menjaga perilakumu yang baik di antara bangsa-bangsa yang lain, supaya dalam apa yang mereka fitnahkan tentang kamu sebagai pembuat kejahatan, setelah mengamati dari perbuatan-perbuatan baik, mereka dapat memuliakan Elohim pada hari penilikan. Ya, amin. Amin. Jadi ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tuh dikatakan ayat 9 ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan. Artinya dalam pemeliharaan itu ya sepanjang hidup kita ya, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Jadi di sini ada 3 kelompok ya, orang-orang pilihan ya. Ini secara garis besar ya 3 ya. Pertama itu mempelai Yesus Hamasiah, yang kedua itu Israel, yang ketiga bangsa-bangsa lain yang diselamatkan karena kasih karunia Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamasiah Yeruah Kodes ya. Jadi ada 3 kelompok nih ya, mempelai Yesus Hamasiah itulah kita ya. Lalu Israel ya, Israel di sini juga Israel nanti saya akan jelaskan ya. Israel di sini sebenarnya lebih ke rohani ya, karena Israel itu sendiri artinya ya Yod Sin Res Alef Lamed ya,
Itu artinya Elohim menjadi seperti manusia yang tangannya dihancurkan atau disalib. Itu arti Israel, ya. Jadi banyak orang tidak tahu, bahkan orang Israel sendiri dia tidak tahu dia itu adalah Yesua itu sendiri. Ya, Israel itu sebenarnya Yesua itu sendiri, ya, bukan yang lain-lain. Ya, memang dikatakan bangsa pilihan, ya, tapi arti dari Israel itu yaitu Elohim menjadi seperti manusia yang tangannya dihancurkan, yang tangannya disalib. Itu arti Israel, ya. Oke, kemudian kita coba apa itu ciri-ciri orang pilihan. Di sini ada 4 ya, saya rangkum aja ya. Pertama itu percaya dan taat kepada Yahweh Elohim Zebaot Besem Adonai Yeshua Mashiach, ya. Percaya dan taat. Artinya begini. Banyak orang cuma percaya tapi tidak taat, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu believe, ya. Believe and trust, ya. Jadi tidak cukup hanya believe. Ya. Believe itu cuma percaya saja. Kalau dia ngomong apa, ya masa bodoh. Terserah. Kan kalau misalnya Tuhan Yesus ngomong gitu, ya udahlah, kan itu bukan untuk saya, itu kan untuk pendeta-pendeta kayak gitu kan, atau untuk pembimbing-pembimbing rohani gitu ya. Nah itu kita tidak taat, ya. Atau kita misalnya mau melakukan, itu nggak apa-apa kok, sekali-sekali nggak apa-apa, nggak bisa, ya. Kalau kita sudah tahu nggak boleh lagi, ya. Makanya nanti pada saat kita pentahiran, ya, baptisan pentahiran, kita jangan melakukan dosa lagi, ya, karena waktunya sudah sangat dekat. Jangan sampai kita ditinggal ketika kita tahu mereka sudah terangkat, kita belum, ya itu nggak ada rapture yang kedua, ya. Tapi banyak pengajaran di luar sana ada rapture kedua, ketiga katanya, ya nggak tahu lah, ya, versinya seperti apa saya nggak tahu juga, ya. Tapi artinya kita percaya dan taat, ya. Kalau kita percaya dan taat, ya seperti yang tadi saya sampaikan, saya kalau tidak taat, tadinya saya udah bilang juga, ya udah kita ibadah live streaming saja lah, kita cari yang benar gitu, ya, kita nggak usah inilah. Tapi ya puji Bapak Yahweh, ya, Pak Wagem bilang ya udah kita buat ini saja, buat ibadah yang offline istilahnya, pertemuan seperti ini, ya, supaya saling menguatkan gitu. Karena kalau live streaming kan itu tidak kena lah gitu, ya. Nanti live streaming cara bertanya juga ya paling nelfon, ya. Nelfon juga kan cuma ya sebatas itu saja. Itu kalau dia sempat. Kalau dia nggak sempat dan cara menjelaskan juga beda, ya, nggak bisa, ya. Seperti misalnya seperti ini, saya kan tiap hari kasih renungan tuh, ya, kayak hari ini saya kasih renungan mengenai nama, ya, nama yang benar itu, ya, Mesias palsu itu siapa gitu, ya. Nah itu bisa dibaca dari situ, ya, bahasa ininya apa, bahasa Arabnya apa, bahasa Yunani apa, artinya apa gitu, ya. Itu langsung ke bahasanya loh, ya, bukan jadi, tapi saya bandingkan juga ke Ibraninya, ya, supaya mengerti. Jadi bahasa aslinya apa artinya, bahasa Ibraninya apa artinya, ya, itu jadi jelas, ya. Jadi tidak ada orang nanti mengaku wow ini artinya begini. Itulah yang namanya ilmiah, ya. Itu argumen ilmiah. Jadi argumen ilmiah itu tidak bisa disangkal dengan orang yang tidak berilmiah, ya. Paham ya maksudnya? Ibaratnya gini, kalau seorang profesional terus dia dibantah dengan orang yang tidak mengerti apa-apa, itu nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Sama seperti saya bilang tadi, saya sudah masuk ke alam roh itu berkali-kali, ya. Terus ada orang bicara alam roh, bicara berkat ada di sana. Saya tahu berkat ada di sana, tapi di sana adalah berkat rampasan yang diambil dari udara. Ketika Bapak Yahweh mengirimkan berkat kepada anaknya, ya, itu dirampas di udara ketika anaknya yang meminta ini di bumi ini tidak taat. Akhirnya berkat itu dirampas, dibawa ke alam roh. Ya, jadi kenapa saya mengatakan ini? Karena saya sudah pernah masuk berkali-kali dan saya bertempur, ya, dengan penguasa alam roh, bertarung, ya. Jadi bukan main-main, ya, bukan apa katanya, ya, tapi orang merasa benar ya nggak apa-apa, ya. Nanti dia tanggung jawabnya langsung ke Bapak Yahweh, ya, bukan ke saya, ya. Itu jadi
kita harus percaya dan taat ya. Nah, lalu yang kedua, selalu menjaga kekudusan baik melalui pikiran, penglihatan, pendengaran, perkataan, perasaan, hati, dan perbuatan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, kita harus selalu menjaga kekudusan ya. Artinya begini, kekudusan itu artinya adalah dipisah ya. Kita dipisah dari yang lain. Itu arti kekudusan ya. Bukan berarti karena kita kudus, tidak. Manusia tidak ada satupun yang kudus ya. Tapi kita dipisah ya. Itulah makanya kita harus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Hamasiah setiap hari. Karena apa? Dengan kita menyatu, misalnya kalau kayak seperti kami itu 2 kali sehari ya, pagi sebelum melakukan segala aktivitas, kita minta dikuduskan. Jadi kalau misal sepanjang hari ini ada apa-apa ya, supaya Bapak Yahweh Besen, Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya menjaga kita. Terus malam sebelum tidur, kita juga minta dikuduskan. Supaya apa? Supaya kita nggak tahu nanti malam mungkin ada yang dipanggil duluan misalnya, itu sudah, saya percaya itu langsung diangkat ya meskipun nanti upahnya di bumi baru, tapi ya daripada masuk ke istilah masuk ke alam maut kan, kita masuk ke Firdaus dulu ya, baru nanti kita masuk ke bumi baru ya setelah hari penghakiman. Tapi kita tidak mengalami namanya kematian kedua, kematian kekal ya. Itu artinya kita selalu menjaga kekudusan setiap hari. Gak mungkin kita 1 kali 1 minggu kita menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus Hamasiah. Itu nggak bisa. Kekudusannya kayak gimana gitu. Kita setiap hari harus, jangankan kita aja kalau dengan orang tua kita, dengan bapak kita, kalau ibaratnya kita kan misalnya kayak ini anak-anak lah, tiap hari ketemu ya, pagi meskipun mereka kerja ke kantor ya, malam ketemu lagi. Artinya membutuhkan gitu ya, membutuhkan orang tua, membutuhkan bapak sama ibu. Jadi kita saling melengkapi, saling membangun gitu ya. Itulah yang namanya menjaga kekudusan ya. Lalu dikatakan yang ketiga, ciri-ciri orang pilihan yang selalu siap berkorban sebagaimana kasih dari Bapa Yahweh melalui Tuhan Yesus yang menyerahkan hidupnya untuk menebus kita melalui mempelai kudusnya. Nah, jadi kita harus meneladani ya Tuhan Yesus, ini maksudnya ya, berkorban seperti Tuhan Yesus Hamasiah. Kita berkorban tidak membuat sesuatu yang membuat istilahnya konfrontasi lah gitu ya dengan sekitar kita ya, termasuk anggota keluarga, baik itu istri, suami, anak-anak gitu ya. Artinya kita saling menjaga gitu ya. Artinya kita berkorban untuk mereka ya. Lalu yang terakhir nih, ciri-ciri orang pilihan adalah selalu melakukan yang terbaik di dalam hidupnya ya. Oke, kita masuk orang pilihan yang pertama ya, mempelai Yesus Hamasiah. Coba kita baca dulu di Wahyu 12 ayat 5 ya. Ini satu ayat aja. Menang baca. Ini belum. Wahyu 12 ayat 5. Firman Tuhan dari Wahyu 12 ayat 5, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera mengembalakan segala bangsa dengan tongkat besi, dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Ya, amin. Amin. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat perikopnya wanita dan naga ya, ini bicara rapture ya. Ini wanita yang hamil ini dia istilahnya maksudnya mengandung ya, mengandung bukan hamil ya, mengandung sama hamil ya. Lalu dia melahirkan anak ya. Ini wanitanya bicara Israel ya, karena dia berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang. Ya, ini bicara Israel, tapi ini rohani ya, Israel rohaninya ya. Jadi bukan bicara. Jadi ini banyak orang menerjemahkan Wahyu 12 ini adalah bicara gereja ya, bukan ya. Ini bukan bicara gereja. Karena sebenarnya dari Kejadian sampai Wahyu itu sebenarnya ini kitab untuk orang Israel ya. Israel jasmani dan rohani ya. Jadi saya akan kapan-kapan saya akan sampaikan apa itu Israel rohani ya. Karena banyak orang berpikir ya kita kan memang secara darah dan daging kita bukan orang Israel ya.
secara Yahudi, bukan. Tapi secara rohani kita tuh Israel yang lebih kuat dari mereka, ya, daripada Israel jasmani. Karena mereka sampai dengan detik ini tidak percaya sama Tuhan Yesus Mesias. Bahkan menyebut nama Bapa Yahweh aja nggak berani mereka. Selalu mengganti dengan Adonai, Hasem. Tapi malah kita berkiblat ke mereka. Nah, orang Israel aja tidak berjamuan tiap hari. Nggak bisa. Harusnya mereka yang berkiblat ke kita. Ya. Israel sana berkiblat. Jadi kalau saya cerita mengenai mujizat-mujizat yang saya lakukan, itu orang Yahudi itu pada nggak percaya. Dulu saya tiap bulan saya ke Israel. Dari tahun 2008 sampai 2012. Hampir tiap bulan. Bahkan pernah saya sebulan 2 kali ke Israel. Jadi kalau saya cerita ke orang Yahudi itu, dia bilang impossible. Bahkan ada yang bilang, kamu itu sebenarnya satu level dengan Nabi, dia bilang. Bahkan lebih dari Nabi. Nabi saja nggak pernah melakukan seperti itu, dia bilang. Artinya, ya kita juga cerita-cerita itu sambil bercanda-bercanda. Maksudnya, tidak, supaya dia juga tidak serius. Nah, maksudnya, karena dia kan ini kita ya, local guide istilahnya kan. Local guide itu kan takutnya kan kalau kita terlalu serius kan dia juga nanti menganggap, karena kita sekalian juga ini kan jalan-jalan ke sana, artinya sekalian tour kan. Dia bilang, kalau kamu bisa melakukan itu, ya kamu lebih dari Nabi sebenarnya, dia bilang. Memang benar kan, kemarin kita udah baca firman-nya. Raja-raja dan Nabi itu ingin mendengar, ingin melihat apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Ya, raja-raja dan Nabi loh. Ya, kita tuh di atas mereka, maka tadi di struktur yang pertama, kita itu mempelai, ya, lebih dari mereka. Karena Nabi pun, ada nanti Nabi itu tidak masuk ke Yerusalem baru ya, mereka masuk ke bumi baru. Ya, tapi saya percaya nanti sebagian besar nabi-nabi itu masuk ke Yerusalem baru, meskipun mereka tidak di rapture ya, karena mereka ditugaskan khusus ya. Jadi di Wahyu 12 inilah bicara mengenai rapture ya. Jadi kita itu dilahirkan dari benih Israel ya, Israel rohani, langsung diangkat ke tahtanya ya. Nah, sedangkan wanita ini nanti dibawa ke padang gurun. Itulah yang 144.000 ya, mereka akan dilindungi ya di Petra ya. Saya sudah berkali-kali ke Petra ya, jadi itu tempatnya bagus ya. Itu Petra itu artinya batu, rock ya. Petra itu bahasa Arab bahasa Arab ya. Nah, artinya gini, kita mempelai itu kita akan dirapture, diangkat, dibawa ke Elohim dan tahtanya ya. Kita langsung seperti tadi ya, struktur tadi yang saya perlihatkan yang kedua tadi ya. Lalu ditempatkan di Yerusalem baru. Nah, tadi gambarnya udah. Nah, ini kita ya. Ini kita rapture, ini ada gambaran ya. Ya, ini kan seperti siang gitu ya. Tapi itu kondisinya nanti malam ya. Malam artinya begini, nanti orang-orang pada saat dia tidur ya, tiba-tiba diangkat gitu ya, tiba-tiba hilang gitu ya. Dan paginya, ya ini penglihatan juga, paginya itu orang pada melapor ya ke pemerintah daerah setempat, lapor keluarganya yang hilang. Ya lapor ya seluruh dunia gitu ya. Akhirnya masuklah nanti ke berita di TV ya. Wah, ini ada yang hilang nih, fenomena orang hilang ya, fenomena orang hilang. Jadi semuanya akan mendengar ya, semua akan mendengar ya, ada hilang, nanti saling menghubungi lah kan, si A menghubungi si B ya, mungkin nanti kita ada banyak yang menghubungi, nggak diangkat-angkat teleponnya, waduh jangan-jangan dia ikut juga nih, nggak percaya juga, didatangi rumahnya mungkin ya, ingin menyaksikan benar nggak dia di rapture gitu kan, pasti akan terjadi begitu. Makanya kita harus jaga ya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar di rapture, sehingga ketika orang mencari mereka nggak akan menemukan kita ya. Jadi nanti pada teleponan, di telepon ini ada berita, dan nanti di TV juga akan melakukan konferensi pers. Gereja-gereja besar akan melakukan konferensi pers. Mereka bilang ini bukan rapture. Karena apa? Karena tidak ada satupun jemaatnya yang di rapture. Mereka bilang ini bukan rapture, ini fenomena orang hilang. Ya, itu diperlihatkan loh. Ini fenomena orang hilang. Akhirnya ributlah mereka, ribut, marah-marah lah. Wah ini saya dengar
Ada saya punya teman nih, saya udah ke rumahnya, saya gedor-gedor, nggak ada yang ini. Besoknya saya juga gedor-gedor, sampai 1 minggu saya gedor-gedor, nggak ada orang di rumahnya. Kalau saya tanya sama tetangganya, enggak kok, nggak pindah, mereka di situ kok. Tapi nggak ada yang buka rumahnya. Wah, jangan-jangan, wah, begitu dia teringat selama ini apa yang disampaikan misalnya kan, marah-marah lah dia misalnya ke gembalanya atau ke pimpinan rohaninya. Wah, Anda ini tidak benar Anda ngajarin, kita nggak di rapture nih. Wah, udah tenang-tenang Bapak Ibu, tenang. Itu bukan rapture, itu fenomena orang hilang. Sudah sabarlah, kita kok semua nanti kan di rapture. Itulah pembelaan nanti. Dan itu diperlihatkan Bapak Ibu ya. Karena yang di rapture itu sangat sedikit. Ya, nggak ada istilahnya miliaran, nggak ada. Bahkan kemungkinan tuh di bawah 10.000 orang, seluruh dunia loh ya. Seluruh dunia. Ya. Sangat sedikit yang di rapture ya, seluruh dunia. Jadi bukan bicara ini, bukan bicara miliaran atau ratusan juta atau puluhan juta, tidak ya. Di bawah 10.000. Ada kemungkinan malah di bawah 2.000. Coba aja saya dengan mata rohani saya istilah begini, dengan kriteria 5 itu yang saya sampaikan tadi, sulit ya. Manusia itu sulit untuk mencapai 5 itu sulit. Ya, nggak gampang, ya, itu sangat sedikit ya. Nah, itu yang mengenai di rapture ya. Lalu yang kedua, ditempatkan di Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 9. Wahyu 21 ayat 9. Dan datanglah kepadaku satu dari ketujuh malaikat yang memegang 7 cawan yang penuh dengan 7 bencana yang terakhir. Dan dia berbicara dengan aku seraya mengatakan, kemarilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin wanita, mempelai anak domba itu. Ya, amin. Nah, jadi diperlihatkanlah Rasul Yohanes ini ya, diperlihatkan dia, aku akan memperlihatkan kepadamu mempelai wanita ya. Artinya dia memperlihatkan Yerusalem baru, kota kudus ya. Ya, itu emas semua ya, bahkan jalanannya pun emas ya, itu luar biasa ya. Kalau bumi baru lain, bumi baru itu seperti kita ini, bumi biasa, cuma tidak ada kematian. Kita sama, tetap menabur, menuai, menanam hasil tuaian. Nah, jadi Yerusalem baru itu nanti seperti matahari, ya, karena cahaya dari bumi baru itu dari Yerusalem baru. Ya, nanti kita akan melihat, oh itu Yerusalem baru. Wah, di situ mungkin itu anak saya atau itu orang tua saya, itu saudara saya ada di sana. Kalau dia di bumi baru, atau itu teman saya, dia ada di sana. Nah, jadi artinya bercahaya ya. Kalau di bumi baru ya kita seperti ini, kita menabur, menanam biasa, cuma tidak ada lagi kematian. Itu saja bedanya ya. Nah, kalau di Yerusalem baru kita seperti di istana, seperti raja. Kita kemana-mana ya, terus kita senantiasa ini dia memuliakan Bapak Yahweh, Besem Adonai Mesia ya, di dalam di Yerusalem baru ya. Nah, lalu dikatakan yang ketiga, ditempatkan di kerajaannya di Samaim, Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Dan aku menentukan kerajaan bagimu sebagaimana Bapakku menentukannya bagiku. Ya, amin. Amin. Coba. Nah, itu gambarnya. Jadi kita itu nanti ditempatkan di dalam kerajaan ya. Dan kita tuh diberi mahkota ya. Jadi mahkota itu sangat luar biasa ya. Para malaikat tuh menyaksikan ya. Malaikat tuh tidak semua yang bersayap ya. Kalau malaikat level bawah itu tidak bersayap. Serafim itu sayapnya itu 3 pasang. Ya. Ada 6 sayapnya. Itu serafim ya. Di bawahnya itu kerubim, dan level paling bawah itu level malaikat tidak pakai sayap ya. Dan itu dahsyat ya, kita ditempatkan di dalam kerajaan ya. Itulah nanti kalau kita di Yerusalem baru ya. Jadi artinya begini Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Mesias, supaya kita
mengerti posisi kita, ya. Sama seperti kalau kita putra mahkota dalam suatu kerajaan, kita nggak sembarangan begitu keluar dari istana, istilahnya kita nggak sembarangan dengan orang-orang di sekitar, ya, nggak sembarangan melakukan hal-hal tidak benar atau apa. Karena itu akan didakwa, ya, kita akan didakwa nantinya. Tapi artinya jangan sampai seperti itu, ya. Lalu yang keempat dikatakan ditempatkan di atas tahtanya dan menghakimi ke-12 suku Israel. Lukas 22 ayat 30, Matius 19 ayat 28. Lukas 22 ayat 30. Dan aku akan menentukan kerajaan bagi Lukas 22 ayat 30. Lukas 22 ayat 30 di bawah. ini supaya kamu Oh iya benar, supaya kamu dapat makan dan minum pada mejaku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Amin. Matius 19 ayat 28. Dan Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu yang mengikut aku pada waktu penciptaan kembali, ketika Anak Manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas ke-12 tahta seraya menghakimi ke-12 suku Israel. Amin. Ya. Jadi luar biasa, ya, Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Masiah. Jadi kita itu di Yerusalem baru itu didudukan di atas tahtanya dan kita menghakimi ke-12 suku Israel, ya. Sebenarnya 12 suku Israel itu ya bicara juga bangsa-bangsa, ya. Ya, bangsa-bangsa dunia, ya. Artinya apa? Itulah level kita menghakimi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Masiah, ya. Jadi bukan cuma sekedar kita masuk cuma makan minum, ya, tapi kita juga menghakimi mereka. Nanti mereka di hari penghakiman kita nanti duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Masiah, ya. Ibaratnya mungkin dia sebagai hakim ketua, kita hakim anggota, ya. Kita melihat, nanti kita akan melihat yang orang kita kenal yang dihakimi. Wah, itu dulu bekas tetangga saya, atau bahkan mungkin itu dulu istri saya, itu dulu suami saya, itu dulu anak saya. Kita bisa tahu, ya. Terus mungkin juga nanti, ya, orang yang kita hakimi itu nanti dia kenal kita, karena di alam roh itu kita mengenal dengan sempurna, ya. Kita mengenal dengan sempurna seperti kita mengenal diri kita. Artinya kita tahu Abraham itu siapa, yang mana, meskipun kita nggak pernah ketemu, ya, atau mungkin kakek buyut kita nggak pernah kita tahu, tapi kita tahu di sana nanti. Kita tahu misalnya yang kita hakimi itu nanti ada kakek buyut kita, ya, atau mungkin ya seperti ini, ya, seperti Saul, ya. Saul itu kan dia bunuh diri, ya. Kita tahu itu bekas raja Israel, dia kita hakimi. Kita tahu dia ada di situ, ya. Tapi ada juga mungkin teman dekat kita. Mungkin teman dekat kita akan ngomong begini, Tuhan Yesus, itu aku kenal itu. Dulu dia begini. Kok dia ada di situ? Nah, didakwa juga kita nanti. Tapi itulah hebatnya Bapak Yahweh Besem Tuhan Yesus kita nih, ya. Dia akan membela kita. Dia akan bilang, tidak. Mempelaiku tidak pernah melakukan itu. Ya, karena apa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ketika di hari penghakiman nanti bumi lama dan langit lama itu akan hilang, lenyap. Artinya TKP-nya sudah hilang. Tahu ya TKP, ya? Tempat kejadian perkara dulu. Kita itu sudah nggak ada lagi. Jadi Bapak Yahweh itu akan bilang, tidak pernah. Itu namanya pengampunan, ya. Tidak pernah. Ya, mempelaiku tidak pernah melakukan itu. Kamu yang nggak benar. Masuk kamu ke kiri. Nah, ya itu kalau udah penghakiman itu masuknya ke lautan api, ya. Dia nggak pernah. Jadi ada juga gini, ada juga kesaksian penglihatan, ya, waktu dia dibawa ke sorga, dia masuk ke dalam suatu ruangan, ya, file orang-orang kudus. Saya udah pernah cerita juga. Dia baca filenya Abraham, ya, dia baca, terus dia bilang begini sama Tuhan Yesus Masiah, Tuhan,
Abraham kan dulu pernah berbohong. Kok nggak dicatat di sini? Dia berbohong waktu itu ke Raja Mesir, Raja Abimelekh. Dia bilang istrinya itu bukan, Sarah itu bukan istrinya, tapi saudaranya. Begitu juga waktu dia bilang, Abraham juga tidak pernah mengasih tahu Ishak itu akan dipersembahkan. Dia hanya bilang kami akan ke Bukit Moria untuk mempersembahkan korban bakaran. Artinya binatang yang akan dijadikan itu sudah disediakan di sana, katanya gitu. Disediakan oleh Bapak Yahweh. Artinya apa? Itu tidak dicatat. Hal-hal seperti itu tidak dicatat di dalam kitab kehidupan ya. Maka langsunglah suara terdengar. Kayak waktu dibilang, aku tidak pernah tahu Abraham melakukan dosa. Aku tidak pernah tahu Abraham berbohong. Itulah luar biasanya Bapak Yahweh itu ya, Tuhan Yesus ya. Makanya langsung firman mengatakan ini, setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat, demikianlah aku melupakan pelanggaran. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan dibuat putih selalu. Sekalipun dosamu merah seperti daun Rembayung. kesumba atau daun rembayung, akan dibuat putih seperti bulu domba. Arti itu semua dihapus. Amin. Meskipun nanti dari penghakiman akan ada banyak yang mendakwa. Wah itu dulu begini, dulu sama-sama saya tuh satu kos, dulu sama-sama saya tuh kerja di ini, dia begini. Pak dulu sama-sama saya itu satu gereja, dia begini. Dia dulu suka ini, suka nipu. Kok bisa di sana dia? Tuhan Yesus misalnya gitu. Nah, nanti Tuhan Yesus bilang tidak. Mempelai itu tidak pernah melakukan itu. Dia kudus, ya. Jadi supaya kita mengerti ya, semua dosa kita itu dicatat tuh di alam maut, ya, dicatat oleh malaikat maut. Karena itu akan menjadi dakwaan mereka. Jadi ketika orang masuk ke alam roh, ya alam roh itu sebenarnya pintu gerbang menuju alam maut. Ketika dia masuk ke alam maut, itulah nanti dosa-dosa itulah kamu dulu begini ya diapain lah, macam-macam lah, siksa di situ. Karena dakwaan itu ada di alam roh ya. Jadi supaya kita mengerti ya. Itu yang pertama tadi ya, kita orang pilihan sebagai mempelai Yeshua Mashiach. Lalu yang kedua, Israel ya, orang pilihan Israel ya. Seperti tadi saya katakan, Israel itu artinya Yod, Sin, Res, Alef, Lamed. Ya. Elohim yang menjadi seperti manusia yang tangannya dihancurkan, disalib. Ya. Itu artinya Israel. Ya. Bukan Israel. Ya seperti saya bilang tadi, orang Israel asli saja tidak tahu nama arti Israel. Kalau mereka tahu ya, saya percaya mereka percaya sama Tuhan Yesus. Tapi karena mata rohani mereka kan dibutakan, ditutup ya. Karena mereka masih terikat kutub ya. Sekali lagi saya katakan, bangsa Israel jasmani sekarang ini masih diikat dengan kutub, ya, kutub nenek moyang mereka, ya, yang bersumpah menanggung darah mereka dan keturunannya, ya, sampai terakhir keturunan sekarang itu belum diputus. Karena apa? Karena mereka tidak pernah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Mesias dan tidak pernah dikuduskan dengan minyak kudusnya. Makanya itu belum dihapus kutub itu ya. Jadi kalau kita masih berkiblat ke sana, ya sudah, rohnya akan transfer, ya, artinya tidak mungkin di rapture. Ya. Israel sendiri tidak di rapture, ya. 144.000 itu tidak di rapture. Sekali lagi saya katakan 144.000 tidak di rapture. Ya, mereka hanya diasingkan di Petra dan mereka akan memasuki masa kerajaan 1000 tahun. Ya, itu saja ya, tidak di rapture seperti kita ya. Itu yang harus kita ini kan ya. Lalu apa itu artinya? Di sini Roma 9 ya, kita baca Roma 9 1 sampai 15. Roma 9 ayat 1. Pilihan Elohim atas Israel. Aku mengatakan kebenaran di dalam Amasya. Aku tidak berdusta, karena hati nuraniku bersaksi bersamaku dalam Roh Kudus. Ayat 2. Bahwa duka citaku sangat dalam dan kepedihan hatiku
tiada henti-hentinya. Amin. Ayat 3. Sebab aku berharap agar aku sendiri menjadi yang terkutuk dari Hamasya. Ganti saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara daging. Ayat 4. Yang adalah orang-orang Israel, yang padanya ada hak diadopsi dan kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan pemberian Torah dan ibadah dan janji-janji. Yang padanya ada para leluhur dan yang dari mereka turun Hamasya secara daging, yang adalah Elohim atas segala sesuatu yang terberkati sampai selamanya. Amin. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal, sebab tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Ayat 7. Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham, tapi melalui Ishak akan disebut keturunan daging. 8. Ayat 8. Itu artinya anak-anak jasmani, mereka bukanlah anak-anak Elohim, tetapi anak-anak janji. Mereka diperhitungkan sebagai keturunan. 9. Inilah firman janji itu, pada waktu seperti itu aku akan datang dan dari Sarah akan lahir seorang anak laki-laki. Amin. Haleluya. Ayat 10. Dan bukan hanya dia, tetapi Ribka juga, setelah mendapatkan persetubuhan dari satu orang, yaitu Ishak leluhur kita. Amin. Ayat 11. Sebab ketika kedua anaknya belum dilahirkan atau belum melakukan sesuatu yang baik maupun jahat, supaya tujuan Elohim yang berdasarkan pilihan ilahi dapat berlangsung bukan atas dasar perbuatan tetapi atas dasar panggilan. 12. Maka dikatakan kepadanya, anak yang lebih besar akan mengabdi kepada yang lebih kecil. Ayat 13. Sebagaimana telah tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Ayat 14. Jadi kita akan mengatakan apa? Mungkinkah ada ketidakadilan di hadapan Elohim? Tidaklah mungkin. Ayat 15. Ayat 15. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku mau merahmati siapa yang mau aku rahmati, dan aku mau berbelas kasihan siapa yang mau aku belas kasihan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, para mempelai Tuhan Yesus Masia. Jadi saya rangkum ya dari ayat tadi. Kenapa Israel orang pilihan? Karena Israel itu diberikan hak adopsi ya. Diangkat berdasarkan Torah, ibadah dan perjanjian secara daging ya. Oh ya satu tadi saya lupa ya. Mempelai Hamasyah itu sudah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Amin. Ya. Sejak sebelum Israel ada, kita sudah ditetapkan. Amin. Jadi satu hal juga harus kita ketahui, Tuhan Yesus Hamasyah itu datang ke dunia ini untuk mempelainya, bukan untuk manusia. Ya, supaya mempelainya ini jangan hilang. Tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus Hamasyah, ya, bangsa-bangsa lain diselamatkan karena kasih karunia. Bisa puluhan, bisa ratusan juta ya. Itulah yang nanti masuk ke bumi baru. Ya. Itulah yang ini. Jadi artinya kalaupun ya, karena sekarang masih masa anugerah ya. Kalaupun dia memang belum mengenal nama yang benar, tapi karena memang benar-benar buta ya. Benar-benar buta. Kemarin saya sudah cerita mengenai buta itu apa ya. Tidak tahu sama sekali. Itu masih diampuni selama dia mau melakukan firman, yaitu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan juga dikuduskan dengan minyak kudusnya, dan juga dia memiliki hubungan yang baik dengan sekelilingnya, keluarganya, dan juga tidak menambah mengurangi firman. Itu masih diberi kasih karunia. Makanya dikatakan, siapa yang aku rahmati, siapa yang aku berbelas kasihan, itu suka-sukanya Bapak Yahweh, istilahnya begitu. Terserah dia gitu ya. Jadi kita nggak bisa menghakimi, mengatakan wah itu tidak sah
itu bukan nama yang benar, itu tidak benar. Waduh, kadang-kadang saya bingung, ini manusia atau Bapak Yahweh ini, kok bisa langsung mengklaim tidak sah, tidak benar nama itu. Enggak, karena ya gimana kita dulu, ya gimana kita dulu. Maka seperti saya katakan, kalau saya tidak dikasih penglihatan seperti itu, saya mungkin masih yang lama, ya masih yang lama saya dulu, ya. Tapi begitu saya tahu, waduh, apalagi, dan memang benar, meskipun saya pernah ke surga, saya tidak tahu nama yang benar. Saya nggak tahu. Dan memang waktu ke surga itu juga tidak dibilang, akulah Yahweh, nggak dibilang begitu. Cuma hanya dilihat jalan-jalan aja, seperti studi tour. Makanya seperti kemarin saya katakan, meskipun saya pernah ke pabrik Boeing di Seattle, atau ke kantor Microsoft, saya nggak pernah tahu rahasianya Boeing itu, nggak tahu saya. Rahasia Microsoft itu saya nggak pernah tahu. Hanya jalan-jalan saja, ngeliat keliling-keliling. Orang juga gitu, banyak ke surganya, dilihat-lihat aja keliling-keliling ke surga. Tapi sudah mengklaim tahu rahasia kerjaan surga, belum tentu, ya. Jangan kita mengklaim, wah saya sudah tahu rahasia kerjaan surga, saya sudah 10 kali masuk ke surga, belum tentu. Ya, jadi jangan sembarangan kita bicara seperti itu, ya. Makanya katakan Israel itu diberikan hak adopsi, ya. Diangkat berdasarkan Torah, ibadah dan perjanjian ini secara daging, ya. Torah itu perjanjian daging, ya. Lalu dikatakan tidak semua orang yang berasal dari Israel itu Israel, ya. Seperti kita ketahui, ya. Sekarang banyak di Israel itu suku lain, ya. Bahkan orang Yahudi itu sebenarnya keturunan Yehuda, ya. Padahal ada 12 suku Israel. Jadi Yahudi itu saja, kalau dia sekarang jumlah Israel itu kurang lebih 8 juta orang, itu ya suku Yehuda. Suku Yehuda itu ya kurang lebih 7,9, ya. Karena suku-suku yang lain itu ya udah keluar dari Israel. Yang 12 suku itu. Jadi suku Yehuda itu paling banyak di Israel. Jadi kalau kita baca di Wahyu 7 itu ya 144.000 itu, berarti suku Yehuda hanya punya hak, yang di ini cuma 12.000. Ya, dari 7, sekian juta, atau bahkan di seluruh dunia. Israel itu katanya, waktu itu saya tanya, kalau di seluruh dunia orang Yahudi itu ada berapa? Mereka bilang kurang lebih 25 juta seluruh dunia. Artinya ya itu udah di berbagai negara, udah campur-campur lah ininya kan, kebangsaannya, ya, udah campur kawin dengan ini ya, sama seperti kita, ya. Tapi tetap Bapak tahu, secara roh tahu siapa keturunan dari Israel, ya. Sebelum dia campur-campur, dan Bapaknya tahu. Artinya tidak semua yang dari Israel itu Israel, ya. Dan tidak semua anak dalam keturunan Abraham itu adalah disebut keturunan Abraham, ya. Lalu dikatakan melalui Ishak. Ishak itu artinya ya Yod Sin Het, ya. Dikuduskan atau dikhususkan oleh tangan yang berkuasa, oleh tangan Elohim, itulah yang disebut keturunan. Ya, itu arti dari Ishak, ya. Jadi dia dikhususkan, Ishak itu. Jadi sebenarnya Ishak itu seperti Tuhan Yesus, ya. Karena apa? Karena Ishak itu dia lahir dari Abraham dan Sarah yang sudah berumur 99 tahun, ya. Sarah 90 tahun. Sebenarnya secara manusia nggak mungkin, ya. Makanya sebenarnya itu Roh Kudus, ya, yang masuk ke dalam rahimnya Sarah sehingga dia bisa lahir. Ya, jadi Roh Kudus itu fenomenanya bisa macam-macam, ya. Jadi bukan cuma 3, ya. Seperti dulu saya yang mengerti Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Itu fenomenanya. Jadi istilah Tritunggal itu kurang tepat sebenarnya. Karena bisa Bapak Yahweh itu. Jadi tiang awan, tiang api pun itu Bapak Yahweh. Dia bisa, fenomenanya bisa seperti itu. Dia bisa jadi apa saja. Bahkan dia bisa datang, mungkin kita nggak ngerti. Tiba-tiba ada orang misalnya yang kita tidak kenal, mungkin dia pengemis, tahu-tahu bisa, Bapaknya bisa menyamar seperti itu. Tapi dia Ehad itu dia satu adanya. Maka Israel itu sebenarnya Yahweh itu sendiri. Ya, Israel itu Yesus atau Yahweh itu sendiri Israel. Jadi kalau ada bangsa lain yang mencoba menyerang Israel, wah nanti dia urusan sama Bapak Yahweh. Gak bisa mereka mengalahkan Bapak Yahweh. Mau siapapun ilah-ilah mereka yang mereka sembah, nggak mungkin bisa mengalahkan Bapak Yahweh, ya.
itu ya. Itulah Ishak itu dikuduskan ya. Jadi kita ini keturunan dari Ishak ya, bukan dari yang lain ya. Tapi nanti itu ada khusus nanti ya. Lalu dikatakan anak-anak jasmani bukanlah anak-anak Elohim ya. Jadi anak-anak Israel di sana jasmani itu bukan anak-anak Elohim. Ya, hanya sedikit. Hanya ya tadi 144.000 doang. Ya. Lalu dikatakan anak-anak janji diperhitungkan sebagai keturunan. Nah, kita ini anak-anak janji ya. Diperhitungkan sebagai keturunan Israel. Ya, itu yang harus kita mengerti ya. Lalu dikatakan dipilih bukan atas dasar perbuatan tetapi panggilan ya. Jadi kita ini dipilih bukan karena perbuatan kita yang baik ya, atau kita melakukan orah atau apa, melakukan yang tidak, tapi karena panggilan. Dari panggilan itulah kita dikuduskan ya, bukan karena wah kita baik, wah selama ini kita baik, ini ada dulu ya pendeta bilang dia baik ya, seumur hidupnya dia baik ya. Gak ada manusia yang baik ya. Jadi seolah-olah karena kebaikan dia Tuhan memperhitungkan dia sebagai tidak ya. Justru karena panggilan ya. Banyak orang baik tapi belum tentu dipanggil ya. Lalu dikatakan dipilih bukan atas dasar perbuatan tadi ya, tapi atas panggilan. Lalu dikatakan Elohim merahmati atau memberi belas kasihan kepada yang dia inginkan. Ini tadi ya. Jadi Elohim itu bisa memakai kita yang gak ada apa-apanya ini, atau melahirkan kita menjadi mempelainya, itu bukan karena kehebatan kita, bukan ya, tetapi karena memang kita dipilih ya. Lalu yang terakhir ini itu tadi ya, mengenai orang-orang Israel tadi itu ya. Ini saya ini kan ya, 144.000 itu dari 12 suku Israel itu nanti akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun ya. Mereka bukan di rapture ya. Lalu yang terakhir ya, orang pilihan itu adalah bangsa-bangsa lain yang diselamatkan karena kasih karunia. Ya, coba kita baca Roma 9 ayat 30 sampai 33. Roma 9 ayat 30, ketidakpercayaan Israel. Lalu kita akan mengatakan apa? Sebab bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah memperoleh kebenaran, tetapi kebenaran atas dasar iman. Ayat 31. Namun Israel, sekalipun mengejar hukum kebenaran, dia tidak sampai kepada hukum kebenaran itu. Mengapa? Sebab bukan atas dasar iman, melainkan sesuai dengan perbuatan Torah. Sebab mereka telah tersandung pada batu sandungan. Seperti yang telah tertulis, Roma 10. lihatlah, aku meletakkan di Sion sebuah batu sandungan dan karang penghalang, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. 10 ayat 20. Enggak, itu sampai 33. Roma 10 ayat 20. 19 sampai 21. Roma 10 ya? Iya, berikutnya. Roma 10 ayat 19 sampai 21. Namun aku berkata, apakah Israel sama sekali tidak mengetahui? Musa yang pertama kali berkata, aku akan membuat kamu cemburu terhadap yang bukan umat. Aku akan membuat kamu marah terhadap bangsa lain yang bebal. Ayat 20, Roma 9. Roma 10 ayat 20. Dan Yesaya. Kasih Bapak. Roma 10 ayat 20. Ya. Dan Yesaya menjadi berani dan berkata, aku telah berkenan ditemui oleh mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menjadi nyata kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ayat 21, namun kepada Israel dia berfirman, sepanjang hari
aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak percaya dan yang membantah. Roma 11, 17 sampai 2. Roma 11 ayat 17. Namun jika beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu yang menjadi pohon zaitun liar dicangkokkan di antara mereka, dan kamu menjadi teman sekutu bagi akar dan bagi getah pohon zaitun itu. Ayat 18. Maka janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Dan jika kamu bermegah, bukanlah kamu yang menopang akar itu, tetapi akar itu menopang kamu. Ayat 19. Lalu engkau akan berkata, cabang-cabang itu dipatahkan supaya aku dapat dicangkokkan. Ayat 20. Baiklah, mereka telah dipatahkan oleh ketidakpercayaan dan kamu telah disegakkan oleh iman. Janganlah menjadi sombong, tetapi takutlah. Ayat 21. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan alamiah ini cabang-cabang, dia pun pasti tidak menyayangkan kamu. Ayat yang ke-22. Oleh karena itu, perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim. Kekerasan terhadap mereka yang memang telah jatuh. Sebaliknya, kebaikan terhadap engkau, jika engkau tetap tinggal di dalam kebaikan. Kalau tidak, engkau pun akan dipotong. Ayat 23. Dan jika mereka tidak tetap tinggal dalam ketidakpercayaan, mereka pun akan dicangkokkan. Sebab Elohim itu mampu untuk mencangkokkan mereka kembali. Ayat 24. Sebab jika engkau dipotong dari pohon zaitun liar yang alami dan yang berbeda secara alamiah itu dicangkokkan ke dalam pohon zaitun yang telah ditanam, apalagi bila mereka sendiri yang secara alami itu dicangkokkan pada pohon zaitun itu sendiri. Ayat 25. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Amin. Haleluya. Ya. Jadi ini bangsa-bangsa lain diselamatkan. Nah, ini saya rangkum ya. Jadi kenapa bangsa-bangsa lain diselamatkan? Karena mereka memperoleh kebenaran karena iman, ya. Jadi seperti tadi saya katakan, ketika kita masih buta, ya, kita punya iman. Kita percaya yang namanya Tuhan itu, meskipun kita belum tahu namanya, datang ke dunia itu dalam rupa manusia. Itu iman, ya. Kita percaya Tuhan itu menyelamatkan manusia, ya, dengan mati di atas kayu salib. Itulah iman, ya. Lalu dikatakan bangsa lain diselamatkan karena Israel tersandung pada batu sandungan. Ya, batu sandungan ini bicara Tuhan Yesus, ya. Jadi Israel itu tersandung, ya, karena dia nggak mengakui, ya, Tuhan Yesus. Ya. Makanya dia tersandung, dan kedatangan Tuhan Yesus itulah oleh bangsa-bangsa lain diterima, ya, sebagai penyelamat, ya. Lalu yang ketiga dikatakan Israel tidak percaya dan membantah atau menolak Tuhan Yesus, sehingga bangsa lain diselamatkan. Itu seperti yang tadi saya sampaikan, bangsa Israel tidak percaya. Sampai dengan saat ini pun bangsa Israel tidak percaya, ya. Sehingga mereka tidak diselamatkan, ya, dalam arti tidak di rapture, ya. Lalu dikatakan bangsa-bangsa lain, ya, itu seperti ranting zaitun liar yang dicangkokkan pada pohon zaitun yang benar. Ya, jadi artinya begini, banyak kita dulu menginterpretasikan kitab ini perjanjian baru itu untuk bangsa-bangsa lain. Ya, sebenarnya tidak. Bangsa-bangsa lain itu hanya ada di Roma ini, ya. Kita dicangkokkan. Jadi sebenarnya kitab Kejadian sampai Wahyu itu untuk Israel. Ya, Israel jasmani dan Israel rohani. Ya, sekali lagi saya katakan Israel rohani, ya. Jadi bukan Israel jasmani. Ya. Ini artinya kitab ini. Kalau orang mengatakan itu gereja, itu kurang tepat, ya. Ya, karena apa? Karena itu beda, ya. Makanya kan dicangkokkan, ya. Bangsa itu dicangkokkan ke pokok zaitun yang benar. Jadi yang tidak percaya
Sebenarnya yang di ini hanya untuk bangsa Israel dan mempelainya. Yang mempelai itu bukan Israel, ya. Artinya Israel rohani. Itu artinya ya. Jadi kita harus mengerti bangsa lain itu diselamatkan karena kasih karunia, karena dicangkokkan, ya. Lalu dikatakan kekerasan hati Israel menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, ya. Jadi bangsa Israel itu karena keras hatinya, ya akhirnya bangsa-bangsa lain diselamatkan. Mereka tetap menolak, ya. Mereka bilang bukan, itu bukan Mesias kami. Makanya sampai dengan detik ini mereka selalu berdoa di tembok ratapan, Western Wall, ya. Western Wall, karena Western Wall itu di baliknya itu adalah ruang Maha Kudus, ya. Jadi mereka sampai dengan ini detik ini percaya ada hadirat Bapa Yahweh di ruang Maha Kudus, ya. Padahal tidak ada, ya. Saya katakan tidak ada, karena makanya saya bilang tadi kalau kita mengerti alam roh, kalau Bapa Yahweh itu ada di situ hadiratnya, itu semua roh-roh penyangkalan itu kabur semua. Artinya apa? Orang Israel akan dibukakan, tapi bukan sekarang. Nanti ketika rapture terjadi, baru mereka akan dibukakan. Maka dikatakan tadi bangsa-bangsa lain mendapat keselamatan. Maka akan melihat, wah di Indonesia itu banyak yang di rapture. Mereka langsung ini merasa, aduh, kok bukan kita? Dibuka mata rohaninya. Di situ nanti baru mereka menyadari selama ini mereka salah. Nah, dan yang menyadari itu cuma 144.000 dari 8 juta warga Israel. Bayangkan cuma 144.000, yang lainnya tetap mengatakan lu aneh lu, bukan lu, macam-macam lah. Ya, jadi itu supaya kita mengerti bahwasanya kekerasan hati Israel itu menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kita pun juga jangan seperti orang Israel, ya. Israel itu tegar tengkuk. Sudah dikasih tahu masih nggak percaya, malah membandingkan lagi dengan orang lain, ya. Wah Pak, di sana pendetanya begini Pak, katanya boleh Pak. Bapak gimana sih? Makanya saya sampai marah juga. Saya bilang, coba tanya pendeta itu berapa kali dia ke sorga, berapa kali dia masuk ke neraka, lihat neraka, berapa kali masuk alam roh, baru bisa ketemu saya bilang. Saya nggak main-main, saya bilang. Kalau Bapak membandingkan saya dengan seperti itu, lebih bagus nggak usah Pak, saya bilang. Bapak tanya aja gembala Bapak. Jangan tanya-tanya ke saya. Kalau Bapak percaya sama sana, ya sana, silahkan, saya bilang. Kalau memang Bapak merasa Bapak bisa di-rapture dengan cara Bapak, silahkan, saya bilang begitu. Jadi jangan ini, saya bilang, jangan dibanding-bandingkan saya bilang. Saya juga tidak mau kok seperti ini, saya bilang begitu. Saya udah berkali-kali bilang, jangan saya dipakai Tuhan, saya bilang. Pakai aja mereka, saya bilang. Orang-orang itu, saya bilang. Tapi Tuhan jawab, saya tidak pernah pakai mereka. Lah, kan aneh kan, saya sendiri nggak tahu loh. Saya nggak kenal mereka loh. Saya nggak kenal mereka, tapi Tuhan bilang, saya tidak pernah pakai mereka. Kok bisa, saya bilang begitu. Ada apa? Ya itu tadi, dengan berjalannya waktu. Ya, ternyata begitu. Dan itu belum diselesaikan secara roh. Karena roh itu mengerti loh, roh itu tahu loh. Apalagi Roh Kudus, dahsyat Roh Kudus. Ya, dia sangat tahu Roh Kudus itu, ya. Jadi itulah keselamatan bangsa-bangsa lain itu karena ketidaktaatan atau ketidaksetiaan orang Israel, karena orang Israel itu menolak Tuhan Yesus Masias. Jadi itu, ya. Nah, jadi ini ilustrasi aja, ini bumi baru, ya. Nah, itu nanti buminya indah, ya. Ya sama seperti sekarang, cuma dulu nanti tidak ada polusi lagi, ya. Nah, itu yang seperti saya bilang tadi. Itu kayak ibaratnya itu bumi baru, ya. Nah, itu matahari itu Yerusalem baru. Karena cahayanya nanti dari situ menyinari bumi baru, dan bumi baru ini tidak ada lagi malam, ya, tidak ada malam. Maka dikatakan di sana tidak akan ada lagi malam, semua terang benderang, ya. Jadi cahayanya ini, nah, itu seperti itulah. Jadi matahari itu nanti itulah Yerusalem baru, itulah namanya negeri cahaya, ya. Jadi supaya kita mengerti mana tuh negeri cahaya, ya. Jadi bukan karena matahari lagi, tidak ada lagi matahari nanti, ya. Tapi kemuliaan Elohim, Bapa Yahweh, Besen Tuhan Yesus Masias, itulah nanti akan menerangi alam semesta ini, ya, termasuk bumi baru dan langit baru.
langit baru itu bicara, ya kalau langit itu bahasa Ibrani itu samaim ya. Itulah yang sekarang kita terjemahkan sorga ya. Tapi Yerusalem baru itu adalah bicara tahta. Ya, tahta itu jadi nggak main-main, masuk ke tahta itu nggak main-main. Ya, bukan cuma sekedar masuk. Kalau sorga itu, kalau samaim mungkin di situ para malaikat nanti ya. Para malaikat sorga nanti itu ada di samaim. Di Yerusalem baru itu mempelainya. Bumi baru itu orang-orang yang mendapat kasih karunia. Ya, kira-kira seperti itulah strukturnya ya. Jadi supaya kita memahami gitu ya. Karena saya juga dulu nggak memahami nih. Saya dulu di tempat yang lama saya nggak memahami sama sekali. Apa arti bumi baru, apa arti langit baru, apa arti Yerusalem baru, saya nggak mengerti. Tapi begitu saya menyerahkan hidup saya bilang ya udah, Bapak ya kalau memang itu ya saya hanya bisa semampu saya. Dan memang ternyata yang mempelai itu sangat sedikit ya, bukan banyak, bukan jutaan orang, enggak ya, sangat sedikit. Bahkan dulu saya sempat menafsirkan itu 800.000 atau 500.000 orang. Kemungkinan tidak sampai segitu, bahkan mungkin di bawah 10.000, mungkin bisa di bawah 5.000. Ya, mempelainya itu ya sangat sedikit ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya, apa yang Bapak sampaikan firman hari ini mengenai siapakah orang-orang pilihan yang diselamatkan. Jadi tadi ada 3 ya, saya rangkum. Yang pertama mempelai Yeshua Mashiach, kedua Israel. Di sini saya tidak bikin Israel jasmani ya atau apa, tapi Israel saja. Itu bisa berarti juga rohani ya, bisa juga kita nanti ya. Tapi kita lebih dari itu ya, kita mempelainya. Lalu dikatakan bangsa-bangsa lain ya yang diselamatkan karena kasih karunia ya. Jadi dengan kedatangan Tuhan Yesus Mesias itu bangsa-bangsa lain diselamatkan. Demikian Bapak Elohim pada sore hari ini. Bapak Yahweh, Besem Adonai Yesus Mesias, Roh Kudus memberkati kita sampai kita di rapture. Amin. Terima kasih Pak.